online yang sering digunakan. Yang pertama ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Bidri dan TikTok Shop, dan ada juga yang menggunakan platform media sosial seperti Facebook Marketplace, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh teman kami Muhammad Azhar Aksal. Silakan. Selanjutnya ada tata cara berbelanja online yang baik. Jadi sebelum kita berbelanja online, ada tata cara yang harus kita lakukan agar belanja online kita menjadi legahan. Yang pertama, sebelum mulai berbelanja online, ada beberapa yang perlu kita perhatikan agar terhindar dari modus penipuan atau kerugian yang sering terjadi akibat kurangnya ketelitian dan kehati-hatian kita dalam berbelanja online. Selanjutnya mengenali toko online yang terpercaya. Ini ada 4 poin. Yang pertama, kita harus cek testimoni dan ulasan pembeli. Yaitu banyak pengalaman orang lain yang justru berbelanja di toko tersebut, yang biasanya toko tersebut yang terpercaya memiliki banyak ulasan yang positif. Jadi kita bisa belanja mudah. Kita lihat lagi awal tuh di foto-fotonya, kita lihat lagi tokonya. Kemudian kan itu juga ada ratingnya tuh. Nah kalau misalnya ratingnya bagus, berarti barang tersebut bagus dan terpercaya sampai-sampai. Jadi baik untuk kita beli. Yang kedua, ada perhatikan jumlah pengunjung atau rating toko. Jadi setelah kita melihat testimoni dan ulasan pembeli, kita lihat profil dari toko tersebut. Nah kita bisa lihat rating toko tersebut atau pengikutnya. Jika pengikutnya banyak dan ratingnya bagus, yang artinya ratingnya itu dari semua penjual, ratingnya jika ratingnya tinggi berarti semua produknya bagus. Jadi kita harus perhatikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ada pastikan ada informasi kontak yang jelas. Yaitu toko yang terpercaya biasanya menyediakan nomor telepon atau email yang bisa dihubungi jika ada masalah. Yang keempat, periksa apakah toko tersebut memiliki alamat yang jelas dan dapat diverifikasi. Jadi biasanya toko yang sudah jelas itu ada diverifikasi yang dimana mencantumkan alamat kantor atau toko milik mereka. Jadi kita bisa mengeceknya di aplikasi web dan juga mengklik linknya saja. Kemudian ada cara transaksi yang aman. Yang pertama, gunakan metode pembayaran yang aman, yaitu selalu berbelanja melalui marketplace yang memiliki fitur pembayaran yang aman seperti Shopee, Tokopedia, atau yang menggunakan rekening utama. Yang kedua, jangan terburu-buru transfer uang ke rekening pribadi penjual. Jadi pastikan dulu transaksi dilakukan melalui sistem pembayaran yang resmi atau platform marketplace yang menjamin keamanannya. Yang ketiga, menggunakan pembayaran COD, yaitu cash on delivery jika memungkinkan. Jadi jika memang kita ada saat barang sudah sampai, lebih baik kita menggunakan fitur COD. Dimana COD juga ada fitur yang kalau misalnya barang sampai kita bisa cek dulu barang itu. Kalau misalnya sesuai kita bisa bayar, kalau misalnya tidak dulu kita bisa ajukan lagi kembali kepada kurirnya untuk dikembalikan. Jadi kita nggak perlu bayar. Dengan COD kita bisa membayar barang setelah diterima sehingga lebih aman. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh teman kami Irfan Rahman. Berikut ada beberapa jenis penipuan dalam berbelanja online. Yang pertama, terdapatnya toko palsu. Biasanya penipu ini membuat toko online palsu dengan gambar-gambar produk yang menarik dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran. Biasanya setelah pembeli membayar, barang yang dikirim biasanya tidak sesuai dengan gambar atau bahkan tidak dikirim. Kasus seperti ini sering muncul di medsos. Nah, supaya kita nggak gampang ketipu, penting banget untuk selalu memeriksa reputasi toko dan bertransaksi di platform resmi seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, di Shopee misalnya, kita bisa memilih toko yang memiliki label seperti kayak ada Star Seller atau Star Plus atau Shopee Mall. Karena toko-toko ini sudah terverifikasi dan lebih terpercaya. Yang kedua, jualan tanpa reputasi yang jelas. Nah, penipu ini biasanya dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki jelasan atau rating yang positif yang jelas dan tidak memberikan informasi kontak yang bisa dihubungi. Kadang modusnya memakai alasan diskonnya lebih banyak gitu, diskon hari ini saja, supaya kita buru-buru mengumpulkan uang. Nah, biasanya langsung ke rekening pribadi. Nah, untuk meminimalkan risiko penipuan, kita harus memilih penjual yang memiliki review dan rating yang baik. Juga hindari membayar ke rekening pribadi, sebaiknya membayar melalui platform resmi. Yang ketiga, penipuan hadiah palsu. Penipuan ini menawarkan hadiah melalui pesan e-commerce atau media sosial yang meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang agar barang bisa dikirim, dan setelah uang dikirim, hadiah tidak pernah diterima. Yang terakhir, link jebakan atau palsu. Biasanya penipuan ini didapatkan melalui pesan yang ada di situs web yang menyebar belanja online. Link tersebut biasanya menawarkan dan tidak diminta
ini kita jangan mudah klik dari sumbernya, dari channel dan juga periksa alamat. Ada beberapa tindakan dan solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, waspadai harga barang yang terlalu murah atau di bawah harga pasaran. Yang kedua, mengecek reputasi penjual dengan teliti. Yang ketiga, jangan mengirim uang ke rekening pribadi atau gunakan transaksi bayaran yang aman. Yang keempat, hati-hati dengan tawaran hadiah atau diskon yang besar. Yang terakhir, yang kelima, lakukan transaksi melalui aplikasi resmi. Selanjutnya, tindakan yang harus kita lakukan jika menjadi korban penipuan yang pertama, segera lapor ke pihak bank, yaitu jika kita sudah transfer uang, segera menghubungi pihak bank untuk membuka rekening atau menghentikan transaksi yang sedang berlangsung. Yang kedua, simpan semua bukti transaksi. Pastikan kita menyimpan bukti transaksi, cat, dan penjual dan rincian pembayaran sebagai bukti. Jika perlu, laporkan penipuan lebih lanjut. Yang terakhir, laporkan ke situs dan informasi. Kita bisa lapor ke rekening.id untuk lapor rekening penipuan. Terus lapor.go.id atau kantor polisi terdekat. Ini akan membantu kita mencegah penipuan yang lebih luas, memberitahu orang lain tentang modus yang kita alami. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas materi yang disampaikan yang sangat informatif dan bermanfaat. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari hasil diskusi kami. Yang pertama, berbelanja online memang memudahkan, tetapi kita juga harus tetap berhati-hati. Beberapa tips yang perlu diingat. Yang pertama, jangan mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah. Dan yang kedua, selalu cek reputasi penjual. Yang ketiga, pastikan metode pembayaran yang digunakan aman. Yang keempat, jika menjadi korban penipuan, jangan takut untuk segera melapor dan mengambil tindakan yang tepat. Baik, kita lanjut sesi berikutnya, yaitu sesi game yang berhadiah nih Bu-ibu. Gampang tuh, cuma sesi game soal yang kita lakukan doang. Kalau ibu tahu tinggal tunjuk tangan ya. Apa yang harus dilakukan jika Anda menerima produk yang rusak atau tidak sesuai saat berjualan? A. Diam saja, memang baru yang begitu. B. Membeli yang baru. C. Meminta pengembalian uang atau penggantian produk. D. Membuang produk. Kita masuk ke soal nomor 2 ya. Iya. Ada toko di TikTok Shop yang menjual blender dengan harga yang sangat murah. Namun, penjualnya meminta Anda untuk mentransfer langsung ke rekening pribadi. Bukan sistem pembayaran TikTok Shop. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Transfer saja. B. Kirim uang sebagian dulu sebagai tanda jadi. Yang C. Hindari beli karena bukan lewat sistem pembayaran resmi. Tetap beli tapi menjadi Gitu sampai 3, mau angkat ya? sampai disebut Kayak gitu makan bakso. Jadi aku makan bakso aja. Tadi bakso aja. Bisa, jangan ada.
Ibu untuk soal yang ini kalau ibu memilih produk yang sebelah kiri, tapi datangnya yang sebelah kanan. Sesuai apa enggak ibu? Itu 1, 2, 3. Pertanyaannya apa? Lah tadi. Ya salah sih orang nenek ketahuan deh. Nenek ketahuan deh. Oh coba nih Beco. Apa tebak logonya buat apa? Fungsinya juga buat apa? Untuk mencari sesuatu dan barang-barang yang lainnya itu simpan. Kalau tidak belum ada uang masih simpan dulu. Coba dari tahun bahagia hilang. Kita telah sampai di penghujung acara sosialisasi hari ini yang mengangkat tema implementasi edukasi berbelanja online dalam menghindari penipuan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dan antusiasme yang ibu sekalian selama mengikuti kegiatan ini. Mulai dari sesi materi hingga game interaktif. Harapan kami apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga ibu-ibu semua dapat berbelanja online dengan lebih bijak, aman, serta dapat menghindari segala bentuk penipuan digital. Kami mohon maaf apabila ada pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan.